Apa yang bisa disimpulkan dari pentingnya menghadirkan 5 batalion infanteri penyangga rawan pangan? Iya, itu karena sudah terbukti di banyak program-program yang dilakukan oleh TNI, terutama menunggal dengan masyarakat ya. Pemerintahan Prabowo Gibran menguji coba program makan bergizi gratis di sejumlah daerah untuk memenuhi janji menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sejak dini menghadapi tantangan global dengan mengalokasikan 71 triliun APBN 2025 untuk memastikan makanan yang disiapkan benar-benar bergizi dan mencapai masyarakat yang paling membutuhkan. Tentara Nasional Indonesia menyingkapi program ini dengan membentuk 5 batalion infanteri penyangga daerah rawan pangan di Papua. Salah satunya Yonif 805 Satria Satya Waninggap di Sorong untuk membantu pemerintah bertanam komoditas pertanian, tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Bagaimana menyingkapi tujuan akhir dari pemerintahan Prabowo Gibran dan bagaimana memahami tujuan menghadirkan batalion penyangga daerah rawan pangan di tengah suara-suara menolak TNI di Papua? Saya akan tanyakan ke Ketua Tim Koalisi Pemenangan Elsa, Bung Urgenes Nau, yang sudah terhubung dengan saya di ujung telepon. Bung Ori, pimpinan TNI telah meresmikan 5 batalion infanteri penyangga daerah rawan pangan di Papua, salah satunya di Sorong. Apa yang bisa disimpulkan dari pentingnya menghadirkan 5 batalion infanteri penyangga rawan pangan kaitan dengan tujuan penguatan pangan lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis? Silakan. Iya. Yang pertama sekali, program pangan ya di daerah menuju swasembada pangan secara nasional, tetapi juga dalam rangka untuk mendukung salah satu program primadona dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, yaitu pemberian makanan bergizi gratis kepada peserta didik kita di sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah yang tingkat prasekolah ya, mulai dari sekolah taman mulai dari playgroup ya, gitu. Ya. Dan seterusnya secara berjenjang ke atas. Itu satu program yang menurut saya sangat penting sekali ya, sangat strategis. Ya, program ini dia relevan karena saat ini kita lihat secara statistik indeks mutu pendidikan kita, terutama dari indeks secara internasional, itu ada di peringkat yang paling jauh ya, Di bawah ya. dari negara ya, sangat besar, di atas 150 dari negara-negara lain. Kemudian di dalam negeri sendiri juga indeks mutu pendidikan kita juga masuk dalam kategori yang masih rendah. Satu faktor yang dinilai berdasarkan riset yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dari pihak ketiga yang didanai khusus oleh timnya Pak Prabowo, itu penyebabnya adalah karena kurangnya makanan bergizi. Gitu. Yeah. Nah, kurangnya makanan bergizi ini juga dia ada hubungan logis dengan tingkat kemiskinan ya masyarakat di daerah kita. Ya, gitu. Nah, karena penghasilan orang tuanya itu terbatas, kemampuan untuk bisa menyediakan makanan yang
bernutrisi dan cukup gizi itu juga terbatas. Nah, itu dia sangat punya korelasi dengan masalah kecerdasan, ya. Iya. Kecerdasan, tetapi juga mempengaruhi derajat kesehatan, ya, Iya. seperti stunting dan seterusnya. Oleh karena itu, program ini saya pikir harus didukung oleh semua pihak. TNI ini kenapa dilibatkan? Pertama, karena mereka punya kesiapan dari segi SDM, kemudian kesiapan dari segi perawatan. Nah, gitu. Hal ini juga yang terjadi ketika pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan yang rawan keamanan di tanah Papua, di mana dari unit-unit seperti Sipur dari TNI itu ikut terlibat untuk membangun infrastruktur. Dan bagi saya pikir itu tidak ada yang salah di situ. Yeah. Kepentingan kita adalah pembangunan harus dilaksanakan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi Anda mau katakan kalau hadirnya batalion infanteri ini jadi kunci keberhasilan program mengatasi ironi kedaulatan pangan di Papua? Iya, itu karena sudah terbukti di banyak program-program yang dilakukan oleh TNI, terutama menunggal dengan masyarakat, ya. Kemudian program ini harus jalan. Ya, mulai Januari ini program harus jalan, sudah harus leading supaya masyarakat penerima manfaat, terutama peserta didik di sekolah-sekolah itu langsung bisa merasakan gitu. Yeah. Di kota-kota besar, saya pikir di Solo, di Jakarta, di Medan, di beberapa tempat yang lain itu sudah jalan. Kita di tanah Papua kan mulai dari Januari tahun anggaran ini baru mulai leading gitu. Yeah. Nah, jadi dalam waktu yang singkat, ya, saya pikir TNI punya pengalaman kerja, kemudian minus korupsi. Itu soal yang penting. Ini dana besar. Nah, kemudian kerja dalam waktu yang cepat. Ini memerlukan institusi yang punya pengalaman di dalam mengelola anggaran besar, tetapi mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat. Yeah. Dan TNI itu dia sangat berpengalaman dalam hal itu. Tetapi bagaimana dengan suara-suara yang menolak kehadiran TNI di Papua? Jadi gini, pemahaman tentang fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara itu yang harus dimengerti dengan baik. Ya, dalam arti sempit, pertahanan negara itu berhubungan dengan bagaimana kemampuan mereka di dalam membela negara secara militer. Ya, dalam arti luas, pertahanan negara itu punya pengertian yang luas. Ya, negara ini bisa hancur kalau dia punya kekuatan tangannya itu tidak mendukung, gitu. Nah, gitu. Jadi kekuatan tangan ini salah satu faktor yang bisa menghancurkan negara, gitu. Nah, kalau tangan kita krisis, bisa terjadi negara ini bisa runtuh, gitu. Nah, di dalam konteks itu pertahanan negara itu ya dalam arti luas, ya TNI tidak salah melakukan hal itu. Kan ini tetap berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi teknis yang kompeten, misalnya pertanian. Sebagai Ketua Tim Koalisi Pemenangan Elisa Kambu Ahmad Raun yang oleh KPU telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Papua Barat Daya, masukan penting apa yang akan disampaikan untuk mengoptimalkan pangan lokal bagi program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya? Ini ada 2 program, Pak. Jadi program yang pertama itu pembangunan lumbung pangan nasional, ya. Yang sementara ini 1 juta hektar dicetak di Merauke. Gitu. Kemudian nanti disusul dengan daerah-daerah yang lain. Itu program jangka panjang, Pak. Sedangkan program yang jangka pendek, yang segera mendesak prioritas karena urgensinya tinggi, itu pemberian gizi. Makanan bergizi, ya. Nutrisi bergizi kepada anak-anak kita di sekolah. Dan ini bukan program yang pertama dilakukan di dunia, ya. Kita ikuti perkembangan contoh seperti di China.
China itu dari kecil anak-anak itu sudah dididik untuk pertama berjiwa otonom, berjiwa mandiri gitu. Kemudian anak-anak di sekolah tidak pulang, mereka disediakan makan langsung di sekolah gitu. Dan untuk tahap pertama ini perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini langsung, ini kan hak ada melekat pada presiden. Jadi beliau yang menugaskan TNI dalam hal ini melalui Kementerian Hankam, apa itu pertahanan ya, Hankam yang mengkoordinir ini. Kedepannya kalau sudah program ini jalan, saya pikir akan dievaluasi. Bagi saya masyarakat tidak usah a priori ya dengan program ini lalu mengkait-kaitkan bahwa Papua ini daerah konflik. Saya pikir itu tidak ada korelasi ya. Nah, tidak ada korelasi. Ya, sekarang kita lihat bagaimana sekolah-sekolah kita ini program ini bisa menjangkau di daerah-daerah terpencil, terpencar, terdepan ya gitu. Yang ada di, nah itu saja dulu. Nah, kalau program itu lebih banyak kasih makan orang di kota, kemudian di kampung-kampung sana tidak dijangkau, saya pikir itu bukan sasaran dan itu bukan harapan dari Presiden Prabowo. Yang pertama kita akan minta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hankam supaya masyarakat lokal itu dilibatkan berpartisipasi untuk menyediakan bahan-bahan baku ya, jadi untuk suplai bahan baku ya, makanan seperti telur, sayur, daging, rempah-rempah itu dari daerah gitu. Dan untuk itu harus ada keterbukaan manajemen sehingga apa yang menjadi porsi yang dikerjakan oleh pusat, apa yang dikerjakan oleh daerah. Dengan demikian itu juga kita untuk menekan inflasi di daerah. Kita juga supaya perputaran uang di bawah itu cepat, lalu pertumbuhan ekonomi itu dipacu. Dengan demikian ini upaya kita untuk menekan angka kemiskinan itu bisa dilakukan. Nah, ini begini, pembangunan ini harus melibatkan peran serta masyarakat itu sebesar-besarnya, ya. Karena masyarakat tidak hanya penerima manfaat, tapi mereka juga adalah subjek, pelaku pembangunan. Nah, kalau program ini katakanlah telur misalnya, masa harus datangkan dari Manado, Surabaya. Sementara untuk beternak telur itu apa susahnya? Kita punya petani lokal, terutama orang-orang asli Papua ini harus dididik untuk mereka punya peternakan ayam petelur yang besar, jadi industri yang dia punya pemasarannya itu berkesinambungan supaya 5 tahun, 10 tahun ke depan dia menjadi supplier. Jadi tidak hanya untuk makanan bergizi di sini. Nah, gubernur yang ngambil peran karena dia yang harus mengkomunikasikannya pemerintah pusat. Ini kan program nasional ini Pak. Gitu. Nah, dananya ini kan dana pusat, gitu. Dana ini tidak melalui dana otsus kan, gitu. Ini kan dana pusat, dana sektoral. Bagaimana mengajak lawan politik, khususnya masyarakat, untuk mensukseskan program ini? Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas nama Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Nausrau kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang sudah mendoakan dan juga memberi dukungan mayoritas mutlak kepada pasangan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Nausrau sehingga menjadi gubernur terpilih dalam Pilgub kemarin 27 November. Nah, selanjutnya ini proses sekarang ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu program yang saya pikir itu biasa ya, program yang menjadi satu hak konstitusional daripada kandidat yang merasa dirugikan. Dan kami mengapresiasi itu karena tidak dilakukan cara-cara yang barbar atau primitif untuk menuntut hak-hak politik mereka, tapi mereka melalui saluran konstitusi negara yang resmi. Nah, sekarang kita menunggu, kita mendoakan dan menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi. Sambil, ya, sembari kami juga mengajak kepada kandidat-kandidat yang lain, mari kita bersama-sama berpikir yang konstruktif dan jauh ke depan, bagaimana kita membangun masyarakat di daerah kita ini supaya cepat maju dan harapan kehadiran provinsi ini untuk akselerasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat ini bisa terwujud gitu. Terima kasih Bung Ori yang sudah berbagi bersama kami dan saudara apa yang disampaikan politisi Gerindra Papua Barat Daya terkait
peran TNI dalam mendukung program ketahanan pangan, diakui Kepala Staf TNI Angkatan Darat bahwa personil Batalion Penyangga Daerah Rawan Pangan di Papua telah dibekali dengan pengetahuan teknis pertanian secara menyeluruh di Universitas Pertahanan agar program produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan bisa digerakkan sesuai yang diharapkan. Kedaulatan pangan yang menekankan pada upaya penguatan pangan lokal bertujuan agar bisa dikendalikan masyarakat setempat mengatasi kekurangan keamanan pangan, sehingga perlu mendapat dukungan semua pihak. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan sampai bersuara.